Shalom, shalom Elohim brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Elohim, salam hormat untuk ketiga pribadi yang ada di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus, Bapa Yahweh, Roh Kudus, Roh kebenaran, dan salam kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di seluruh bumi. Firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayatnya yang ke-24, judulnya Kedatangan Anak Manusia. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya pada kedatangannya. Jadi sama seperti kilat memancar. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dia adalah firman yang hidup. Bapa di dalam dia di dalam Bapa, dan dia adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Firman adalah kebenaran sejati. Dan masih banyak di dalam firman yang terselubung, yang belum dibukakan, yang akan dibukakan oleh Roh kebenaran itu sendiri. Dan Tuhan Yesus yang sudah ada di tengah-tengah dunia, yang dikatakan di ayatnya yang ke-25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, ditolak oleh angkatan ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, dia ditolak oleh angkatan. Jadi 2000 tahun yang lalu dia ditolak karena dia adalah anak seorang tukang kayu. Apa yang ada di dalam pikiran ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, mereka maunya Tuhan yang datang di tengah-tengah mereka adalah sebagai raja seperti pemerintahan dunia. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dalam kerendahan, lahir di palungan dan menjadi sama seperti manusia, seperti itulah kedatangan yang kedua. Dia ditolak di firman ini, dia ditolak oleh angkatan ini. Karena yang menerima dia adalah mereka yang sudah mengalami kelahiran kembali, pembaruan roh. Karena hanya roh kebenaran lah yang mengenali siapakah Tuhan Yesus itu. Jadi dikatakan ayat 34, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan di bawah, yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengkilang, yang seorang akan di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, yang satu akan di bawah, yang lain akan ditinggalkan. Artinya terjadi pemisahan secara roh, pengangkatan yang biasa disebut rapture, tetapi itu pengangkatan secara roh, di alam roh, di mana manusia yang mengalami kelahiran kembali akan menangkap, akan menerima Tuhan Yesus yang sudah ada di tengah-tengah dunia. Tetapi manusia logika akan menolak itu, seperti dijelaskan tadi, bahwa akan ditolak oleh angkatan ini. Dan dikatakan di ayat 37, kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ ada berkerumun burung nasar, di mana ada bangkai. Berita tentang Injil adalah bau kematian bagi dunia. Dia adalah bau bangkai bagi dunia. Kebenaran itu adalah bangkai bagi dunia, seperti kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus ayatnya yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Bagi Allah pemberitaan tentang kerajaannya adalah bau yang harum. Tetapi dikatakan yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan bagi mereka yang akan binasa. Jadi kebenarannya seperti itu, dia akan ditolak oleh orang yang menganggapnya sebagai suatu kebodohan. Tetapi dikatakan di mana ada bangkai, di mana ada kebenaran, disitulah roh Allah memerintah. Dan siapa yang menerimanya di dalam dimensi roh, karena dikatakan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi manusia itu diselubungi oleh berbagai
dosa karena tidak ada pertobatan. Makanya dalam kelahiran kembali membawa manusia dilepaskan dari segala selubung itu sehingga mereka bisa mengenal Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran, dan tidak menolak pengajaran dari dimensi roh dan kebenaran. Karena sesungguhnya penolakan terhadap kebenaran tidak akan pernah mengangkat selubung di mata manusia. Dan Tuhan berkata, berdoalah. Dikatakan di dalam Matius 24, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri, jangan pada musim dingin. Karena musim dingin berbicara tentang orang-orang yang memberitakan firman sudah beristirahat, waktu sudah ditutup, sudah tidak ada kesempatan. Jadi Tuhan berkata, bertobatlah selama masih ada kesempatan, dan jangan berlari pada waktu sudah tertutup pintu pertobatan itu. Terpuji-pujilah Tuhan, sumber segala hikmat dan segala kemuliaan hormat bagi Tuhan Yesus. Amin.